Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bentar ya, kita akan mulai mungkin 1 menit lagi nungguin teman-temannya. Oke, selamat pagi semuanya ya, semoga sehat-sehat selalu. Ini sudah ada siapa ini? Ada Endang, Randy, berapa orang ya? Oke, sudah ada 15 orang kayaknya. Hari ini kita akan mulai melanjutkan kuliah kita tentang Fourier ya. Jadi ceritanya kalau kemarin itu Fourier itu digunakan untuk mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Tapi ada syaratnya. Sinyalnya harus berulang atau periodik. Jadi kalau sinyalnya tidak berulang atau tidak periodik, pada saat itu belum bisa. Jadi yang namanya deret Fourier itu menghasilkan koefisien Fourier dalam domain frekuensi yang merepresentasikan suatu sinyal yang periodik atau berulang. Dan uniknya cara menghitungnya cukup dengan menghitung satu sinyal perulangan saja, yaitu hanya pada satu periode. Hari ini kita akan belajar bagaimana kalau sinyalnya tidak periodik. Contohnya kalau saya lagi bicara seperti ini ya, itu sinyalnya kalau direkam tidak periodik. Tapi kalau sinyal radio yang berulang terus-menerus kalimatnya sama, mungkin itu periodik. Misalkan kalau sinyal bakso bulat ya, bakso bulat kalau keliling-keliling itu adalah periodik karena kalimatnya diulang-ulang sama terus. Tapi kalau kita berbicara seperti ini ya tidak periodik karena tidak sama. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sinyal suara ingin diubah dari domain waktu ke dalam domain frekuensi? Pertanyaannya mengapa harus diubah? Ya karena di dalam domain frekuensi banyak informasi yang bisa diambil. Misalkan berapa bentuk warna suara saya, apakah lebih banyak suara bass atau suara di frekuensi tinggi. Ya. Nah itu kita bisa lihat dari domain frekuensinya. Apakah ada noise yang muncul, apa ada gangguan pada frekuensi-frekuensi tertentu. Nah itu adalah kita bisa lihat dari domain frekuensi. Atau sinyal pengiriman data ya, kita mengirim data dalam bentuk radio analog. Nah itu kita bisa lihat bagaimana yang hilang dalam perjalanan. Kita melihat mana bagian frekuensi yang melemah. Jadi domain frekuensi penting. Nah, kita akan mulai hari ini. Sudah cukup banyak, saya akan sharingkan dulu slide-nya. Saya akan coba untuk bercerita dengan cara yang mudah, tapi jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom chatting ya, atau langsung angkat tangan. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti saya akan coba jawab. Judul dari kuliah hari ini adalah transformasi Fourier. Sebelum ke transformasi Fourier, ada satu tahapan yang kita harus lewati, yaitu yang namanya integral Fourier. Kenapa disebut transformasi? Berarti bisa langsung memindahkan dari domain waktu ke dalam domain frekuensi. Sama seperti Laplace, dari domain waktu ke domain Laplace. Nah, sekarang sebelum masuk ke sana, kita belajar namanya integral Fourier untuk merepresentasikan sinyal yang tidak periodik. Ada yang menyebutnya non-periodik, ada yang sebutnya a-periodik. Sama saja ya.
Oke, kita akan mulai. Sebentar, saya ganti dulu pointernya supaya terlihat. Nah, ini pertanyaannya. Jadi grupnya Foye atau fansnya Foye waktu itu ditanya, bagaimana jika sinyalnya non-periodik? Mereka memberikan contoh sinyal suara. Apakah ada cara untuk membuat menjadi domain frekuensinya? Pada waktu itu belum terpikirkan. Lalu mereka, ini fansnya Foye, tentunya bersama-sama dengan Foye juga, menurunkan sinyal yang tidak periodik. Dengan cara menganggap sinyal tersebut adalah mempunyai periode tak hingga. Jadi unik juga ya, menganggap suatu sinyal periodik dengan menganggap bahwa periodenya itu sangat besar atau tak hingga. Kemudian diturunkan dari persamaan deret Fourier, suatu persamaan sinyal sembarang dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini merupakan deret Fourier, dengan Sn-nya adalah koefisien Fourier yang sudah kita bahas di minggu lalu. Kemudian dimasukkanlah untuk koefisien Fourier dengan sinyal frekuensi F0 sama dengan seperti kita masukkan di sini. Ini adalah XN yang sudah diperoleh di minggu lalu, kita sudah jelaskan bahwa yang namanya koefisien Fourier punya persamaan seperti ini dan sinyal separang punya persamaan seperti ini. Lalu kita substitusikan XN ini ke dalam sinyal sembarang. Persamaan ini merupakan persamaan deret harmonik atau sering disebut dengan deret Fourier. Yang seperti ini. Lalu kita masukkan koefisien Fourier yang sudah diketahui di minggu lalu. Nah, kita substitusikan kembali ke sini. Nah, ini persamaannya kelihatan rumit ya. Tapi kita akan coba sederhanakan. Kita masukkan langsung, substitusikan. Berarti di sini ada XT, juga di sini ada XT. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kemudian kita substitusikan delta omega sama dengan omega 0. Delta omega sama dengan omega 0 dalam persamaan ini. Jadi kita ganti dt ini dengan delta omega. Caranya bagaimana? Ya tinggal meneruskan turunan dari omega per dt. Omega per dt dari persamaan ini, ya, ini menjadi 2pi per t, karena konstan ya, turunannya jadi konstan. Masukkan ke persamaan ini. Persamaan ini menjadi seperti ini. Di sini ada delta omega. Di sini jadi 1/2pi. Ini seperti ini. Ya, karena yang namanya turunan dari delta omega, turunan dari omega terhadap waktu itu adalah 2pi per t. Jadi kalau yang namanya dt, dt itu sama dengan 2pi per t dikalikan delta omega. Ini kita bisa turunkan. Jadi kita masukkan ke sini delta t-nya, kemudian t-nya saling menghilangkan. Nah, itu harusnya ada satu baris lagi ya supaya bisa terlihat. Kita masuk ke sini. Sehingga persamaannya sekarang kita ambil tadi ceritanya, yaitu periodenya tak hingga. Jadi menganggap bahwa sinyal yang tidak periodik itu sebetulnya sinyal periodik, tapi waktunya tak hingga. Ya, jadi mereka pintar juga berpikir seperti itu. Kemudian kalau kecil yang namanya delta itu menjadi D. Di dalam sama kalkulus kalau deltanya kecil itu menjadi D, dan N kali delta omega ini menjadi omega. Jadi ini merupakan persamaan Riemann. Ya, Riemann kalau itu selisih yang kecil dikalikan dengan N itu menjadi frekuensi ini. Ini merupakan persamaan Riemann. Ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kita sebut saja yang bagian kurung ini adalah X besar J omega. Kalau yang tadi di awal sudah disebut sebagai deret Fourier ini adalah koefisien Fourier, X J omega ini kita kasih nama lain.
kita kasih nama, ini merupakan spectral density. Dan cara mengalikannya ini untuk memperoleh XT, persamaan yang diberikan gambar kotak ini adalah yang terkenal dengan integral Fourier. Integral Fourier merupakan persamaan dari cikal bakal transformasi Fourier. Seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan spectral density dengan satuannya per frekuensi. Dengan cirinya yaitu sinyal sembarangnya dikalikan dengan bagian dari Euler yang negatifnya, yaitu E pangkat minus J omega T. Integral dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi kita punya dua nama, yang satu adalah koefisien Fourier, ini domain waktu juga untuk sinyal yang periodik. Sedangkan untuk sinyal yang tidak berulang atau tidak periodik, kita punya X besar J omega yang disebut dengan spectral density. Jadi yang untuk tidak periodik J omega, untuk yang periodik Xn. Seperti itu ya. Nah, sampai sini ya. Ada yang belum jelas atau angkat tangan? Jadi kita punya dua, kalau untuk sinyal yang periodik, dalam domain frekuensinya adalah koefisien Fourier, sedangkan untuk sinyal yang tidak periodik atau tidak berulang, kita punya dalam domain frekuensinya X besar J omega yang disebut dengan spectral density, dan cara mencarinya itu menggunakan persamaan 1/2 pi integral. Nah, ini merupakan persamaan terkenal disebut dengan integral Fourier. Ya, kita lanjutkan. Kemudian pada zaman modern dibuktikan ini adalah sinyal untuk pulsa kotak yang berderet dalam domain waktu. Kalau dijadikan domain frekuensi, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi sinus, tapi simetrinya itu tidak sama ya. Untuk vertikalnya lebih kecil. Jadi kecil, besar, kecil. Lalu di zaman modern ini bisa dihitung kalau T-nya lebih besar dari T semula. Jadi perlunya kita perbesar, maka bentuknya menjadi lebih kecil. Perbesar lagi, lebih kecil lagi. Tapi spektrumnya di dalam domain frekuensi mirip. Artinya ide Fourier untuk membuat periode sangat besar itu masih boleh. Karena kan kalau di daerah tersebut bentuk dari yang periodik, anggap saja ini yang T-nya besar itu tidak periodik, masih mirip. Seperti ini ya. Jadi membuat atau menganggap sinyal periodik itu menjadi suatu sinyal yang berulang, tapi waktu periodenya sangat jauh, itu idenya cemerlang, karena sama, seperti ini. Jadi spektrumnya mirip. Nanti muncullah ide yang disebut dengan transformasi Fourier, karena kita bisa mengubah dari domain waktu langsung ke domain baru, yaitu domain frekuensi. Disebut dengan transformasi Fourier, sesuai dengan nama orangnya. Jadi yang namanya transformasi itu untuk sistem yang linear itu mengubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Kita punya sistem dengan X-nya inputnya, kemudian H-nya merupakan fungsi dari sistem yang disebut dengan respon impuls, ini fungsi dari sistem. Masing-masing kita bisa integralkan Fourier menjadi domain frekuensi seperti ini. Kemudian ini bisa kita kalikan dan kita dapat output dalam domain Fourier. Atau kita bisa pakai langkah panjang. Ini kita konvolusikan. Ini di pertemuan ke-1 sampai ke bab ketiga ya. Sebelum UTS, kita konvolusikan menjadi outputnya. Lalu kita bisa hitung outputnya itu menggunakan integral Fourier tadi. Seperti ini ya. Jadi disebut dengan transformasi karena dari X dengan H-nya dalam mengikuti jalur menjadi output dalam domain waktu, itu sama saja kita menggunakan transformasi yang agak panjang. Kita menjadikan domain frekuensi, ini mudah, tinggal kita kalikan dibandingkan dengan kita melakukan konvolusi ya, lebih repot ke konvolusi.
Tinggal kita kalikan hasilnya, kita bisa transformasi balik ke sini. Ini yang disebut dengan transformasi. Jadi perjalanannya agak rumit, matematika yang rumit, diganti dengan matematika yang mudah. Yang disebut dengan transformasi, kemudian kita transformasikan balik menjadi output. Panahnya ke sebelah sini ya. Ini disebut dengan transformasi Fourier dengan ditemukannya integral Fourier, yaitu 1/2 pi integral Y besar dikalikan E positif di omega T. D omega ini adalah D omega frekuensi ya. Jadi bukan domain waktu, itu dapat diperoleh sinyal outputnya. Nah, ini disebut dengan transformasi. Di perjalanan yang agak panjang dari konvolusi, kita permudah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, mungkin saya kembali dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu idenya. Jadi di teknik komputer, kita banyak bermain di dalam domain frekuensi. Mata kuliah komunikasi data, setiap pengontrolan, setiap pengukuran, kita banyak bermain di dalam domain frekuensi. Jadi yang kita ukur, sinyal inputnya mempunyai frekuensi. Dulu kalau di fisika dasar, kita kalau ada sinyal yang punya frekuensi, outputnya tidak akan diam, tidak akan tetap, tapi bergerak. Biasanya kita disuruh menunggu sampai sinyalnya stabil, baru kita baca kalau di fisika dasar. Tapi kalau di setiap pengukuran, kita hitung, kita plot. Dari sana kita bisa lihat bahwa outputnya berubah karena informasi di dalam inputnya juga berubah atau memiliki frekuensi. Itu yang kita bahas ya. Seperti mikrofon yang saya gunakan ini mempunyai sistem yang berubah terhadap frekuensi. Jadi kalau yang berbicaranya laki-laki, ya suaranya laki-laki. Dia akan mengikuti sifat frekuensi yang masuk. Kalau yang masuknya suara wanita, ya mikrofonnya akan mengeluarkan suara wanita. Tanpa ada proses apapun, ya dia akan mengeluarkan sesuai dengan frekuensi yang masuk. Oke, kita sadarkan lagi. Kalau tidak ada yang mengangkat tangan, bertanya, kita lanjutkan lagi. Nah, dari sini kita bisa lakukan apa? Kita lihat di sini. Kita bisa lakukan kalau kita punya transformasi Fourier dari suatu fungsi E, kita nyatakan spectral density-nya itu adalah E J omega. Lalu kita bisa lakukan transformasi balik atau inverse Fourier transform untuk mencari kembali berapa sinyal dalam domain waktu. Jadi kalau kita punya sinyal yang kita ukur, dipakai plotter, alat ukur, kita bisa tahu sinyal frekuensinya berapa. Lalu kebalikannya, dari sinyal frekuensi terukur, kita bisa tahu berapa sinyal dalam domain waktu. Banyak kegunaannya, misalkan kalau sinyalnya panjang, kita ngukur dalam 24 jam, itu bacanya bagaimana 24 jam. Tapi kalau dalam domain frekuensi, kita bisa lihat lebih sederhana. Atau sinyal otak, sinyal EEG, encephaloelektrografi, itu bisa merupakan sinyal yang tidak periodik. Diukur misalkan dalam waktu 4 jam, dalam domain waktu kita tidak bisa baca apa-apa. Tapi dalam domain frekuensi kita bisa membaca. Tapi sinyal detak jantung atau EKG, elektrokardiografi, itu merupakan sinyal periodik. Itu kita dekati dengan deret Fourier atau koefisien Fourier. Ini ada contoh soal dari buku referensi. Silakan nanti dibaca, banyak sekali contoh soalnya dari buku frekuensi yang diberikan di pertemuan pertama. Misalkan cari transformasi Fourier untuk impuls, ya, seperti ini. Pakai persamaan ini, kita bisa lihat transformasi Fourier untuk impuls, jangan lupa kalau dinyatakan dalam domain frekuensi, integralnya itu dikali eksponensial minus. Itu sama dengan 1. 1 ini artinya dia menghasilkan untuk frekuensi yang berapapun nilainya 1. Ini sering disebut dengan white noise. Jadi dia menghasilkan dari frekuensi minus omega tak hingga sampai omega
tak hingga lagi, itu nilai sama dengan 1. Ini yang disebut dengan sinyal white noise. Jadi sinyalnya penuh di setiap frekuensi ada. Ini disebut dengan sinyal 1 di dalam domain frekuensi. Disebut dengan sinyal 1 ya. Kemudian contoh kedua, kita mencari inverse transform dari suatu nilai impuls frekuensi. Jadi frekuensi hanya mempunyai nilai tertentu seperti ini. Kita bisa lakukan sistem menggunakan transformasi Fourier balik. Kita bisa masukkan persamaannya ke sini. Persamaan ini hanya punya nilai di omega sama dengan omega 0. Ini kan impuls ya. Impuls itu hanya punya nilai di dalam nilai pergeserannya, yaitu omega sama dengan omega 0. Masukkan omega 0 ke sini, ini menjadi 1/2 pi E J omega 0 T. Maka kita bisa balik E J omega 0 T-nya itu adalah menjadi 2 pi D omega per omega 0 ya. Bisa seperti itu ya. Ini kita bisa catat dalam bentuk tabel. Jadi kalau ada persoalan seperti ini kita bisa tahu bahwa yang namanya EJ omega 0 T itu adalah kalau dalam domain frekuensi itu menjadi 2 pi delta omega per omega 0. Atau kita punya sinyal seperti ini ya. Ini kita sudah tahu kalau bentuk sinyal cosinus seperti ini itu pasti hasilnya adalah dalam domain double side itu ada yang negatif, ada yang positif. Selama dia frekuensinya tidak 0, berarti omega 0 ada nilai di sini, ada konjugatnya min omega 0-nya. Sama, ini kita bisa hitung, nanti hasilnya juga akan menjadi seperti ini. Ini adalah impuls dengan persamaan D omega kurang omega 0, karena di sebelah kanan berarti kurang. Yang ini persamaannya adalah impuls D omega plus omega 0, ya, seperti ini. Nilainya kemudian di sini dikalikan dengan pi. Jadi kalau di dalam Fourier, untuk sinyal yang periodik ini dikalikan dengan pi. Seperti ini. Kalikan dengan pi. Kalau di yang sebelumnya kita tidak menggunakan pi. Ya. Sekarang kita kalikan dengan pi berdasarkan untuk transformasi Fourier. Ya, sama saja ya, kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Kita tidak peduli apakah dia itu periodik atau tidak periodik, menggunakan transformasi Fourier jadinya seperti ini. Ini nanti banyak sekali contoh-contohnya di buku acuan yang sudah diberikan. Silakan lihat lagi di pertemuan pertama saya pernah berikan contoh. Ini untuk pulsa kotak. Kita punya pulsa kotak yang seperti ini yang tidak periodik ya, tidak periodik. Kalau di buku ini persamaan rektangularnya itu tidak pakai R, tapi pakai rek. Rek ini berarti rektangular. Durasinya tau masih sama dengan handout, jadi cuma bedanya di sini fungsinya rek. Kita bisa hitung menghasilkan fungsi sa. Kalau di buku ini fungsi sa disebut dengan sin C atau fungsi sing. Kalau di handout kita sebutnya fungsi sa atau sampling. Sa itu adalah sin dari suatu nilainya dibagi dengan nilai tersebut. Jadi kalau sin omega tau per 2 ini berarti sin omega tau per 2 dibagi omega tau per 2 lagi. Nah, disebut dengan fungsi sa atau fungsi sin C. Fungsi sing atau fungsi sa gambarnya seperti ubur-ubur ya. Nah, ini adalah fungsi sa yang seperti ini. Nah, ini. Jadi ini domain waktunya kotak. Setelah kita konversi dengan transformasi Fourier ke domain frekuensi, bentuknya menjadi fungsi sa atau fungsi sing atau sin C. Ini adalah fungsi seperti ubur-ubur ini merupakan fungsi sing. Ini kalau kita absolutkan, cari magnitudanya dapat seperti ini. Kalau kita cari fasanya dapat seperti ini fasanya.
Jadi fungsi rektangular itu kalau ditransformasikan, lambang transformasi menjadi tau sin omega tau per 2. Atau tau sin omega tau per 2 kalau ditransformasi balik menjadi pusat kotak T per tau ya, seperti itu. Silakan lihat di sini ya. Jadi kalau pakai meter sebenarnya bisa, tapi saya tidak mengejar ke skill ya. Jadi tidak mengejar kepada kemampuan menggunakan MATLAB, tapi kepada pengetahuannya. Oke. Ini contohnya, silakan amati dulu sebentar. Pagi, Bu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, bagi yang pertama kali mungkin baru tahu ya bahwa ada bentuk seperti ini ya. Jadi tidak semuanya yang namanya domain frekuensi bentuknya impuls. Kebetulan aja kalau sinus bentuknya adalah impuls. Tapi kalau pusat kotak, ini kalau dijadikan domain frekuensi bentuknya seperti ini, seperti ubur-ubur ya. Ini adalah fungsi sin atau sa. Kenapa berbeda ya, orang matematika menyebutnya fungsi sampling atau sa. Sedangkan orang teknik menyebutnya fungsi sin. Amplitudonya adalah paling tingginya tau ya, karena sinnya adalah paling tinggi maksimum 1, maka di sini adalah tau. Oke, kita tinggalkan kalau sudah. Kemudian untuk menyelesaikan tambah Fourier sudah ditabelkan, tidak susah ya. Jadi kalau punya fungsi waktunya impuls, maka bentuk spectral density-nya, apa itu spectral density? Ya, X yang besar ini namanya spectral density. Kalau kemarin XK itu adalah deret atau koefisien Fourier. Hasil dari impuls adalah fungsi 1. Fungsi 1 ini disebut fungsi white noise. Fungsi 1 ya. Jadi frekuensi berapapun dia punya nilai sama dengan 1. Kalau step ditransformasikan menjadi 1 per J omega, eksponensial puls menjadi 1 per 1 tambah J omega tau ya. Biasanya ini paling sering pada kondisi transient. Kalau kita punya sinyal yang bentuknya meluruh seperti ini, biasanya pada sinyal-sinyal yang menyerap panas ya, sistem-sistem yang menyerap panas, misalkan termometer menyerap panas dari kondisi lingkungan, itu menggunakan persamaan proses seperti ini, eksponensial, itu memiliki domain frekuensinya 1 per 1 tambah J omega tau. Tau ini kalau di sistem pengukuran ini merupakan konstanta waktu. Seberapa cepat dia menyerap energi. Kalau cepat, konstanta waktunya cepat ya. Nah, nilai 1 dalam domain ini, berarti nilai 1 dia beda dengan fungsi step. Jadi nilainya memang 1 sampai minus tangga sampai tangga dia 1 ya. 1. Jadi yang ini berbedanya kalau ini fungsi step, ini kalau ini fungsi 1. Memang dari berapa nilai pun dia sama dengan 1. Kalau step bisa sama dengan 1 ya kalau dia bernilai ada koefisiennya 1. Ini fungsi 1 dalam domain frekuensinya 2pi delta omega. Pusat kotak seperti yang tadi, pusat kotak sa ya, fungsi sa. Kemudian ini juga sama, turunan dari impuls. Ini untuk variasi dari bentuk yang di atas ini. Kemudian cosinus itu jadi agak panjang ya. Cosinus menjadi seperti ini. Kalau cosinusnya punya fasa, itu menjadi I eksponensial J theta. Ya. Impuls omega kurang omega 0 ditambah negatif positifnya. Kalau di sini negatif, masih digeser ke kanan, maka fasanya positif. Kalau ini positif, berarti impulsnya berada di sebelah kiri atau di frekuensi negatif, maka fasanya negatif. Gitu ya. Seperti ini, cos.
Kita selesaikan, jadi informasi void menjadi seperti ini. Kita tampilkan. Kemudian ada sifat-sifat informasi void. Pertama, sifat linear stasioner. Jadi kalau kita punya di dalam domain waktunya perkalian, maka di dalam domain frekuensinya juga kita bisa cari dari spectral density yang kita kalikan, kemudian kita transformasi balik. Jadi kalau di domain waktunya perkalian, maka di domain frekuensinya juga merupakan perkalian dari spectral density. Terus kita bisa jadikan tarik kembali dengan transformasi balik. Kalau kita kalikan dengan komponen Euler, maka dia akan bergeser sama seperti translasi yang sudah dijelaskan waktu sebelum saya menjelaskan mengenai modulasi amplitudo. Jadi kalau dikalikan komponen Euler yang positif, maka domain frekuensinya bergeser ke sebelah kanan, yaitu minus. Kalau dikalikannya adalah negatif, komponen Euler negatif, yaitu eksponensial pangkat minus di omega ct, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri, ke frekuensi negatif, berarti x j omega plus, ya. Seperti itu. Tanda negatif berarti ke sebelah kanan, tanda positif berarti ke sebelah kiri. Dari sumbu omega sama dengan 0 atau frekuensi sama dengan 0. Kemudian sifat delay, kalau satu sinyal di dalam domain waktunya di delay, maka di dalam domain frekuensinya kita bisa cari dengan nilai dari spectral density-nya dikali eksponensial minus di omega T0. Ya. Kalau di domain waktunya kita kompresi, maka hasilnya menjadi seperti ini. Seper dari etanya kompresinya dikali spectral density yang diperkecil sejauh etanya, seperti itu. Menjadi seper etanya, ya. Kalau diferensiasi menjadi spectral density dikali J omega, kalau integrasi itu menjadi seper J omega dikali spectral density. Ini sifat-sifat di dalam transformasi Fourier. Tujuannya ya supaya lebih gampang. Jadi jangan merasa lebih susah, ya. Transformasi ini supaya lebih gampang, karena zaman dulu kan belum ada MATLAB, belum ada MATCAD, belum ada matematika pemrograman. Contoh, ya, supaya lebih mudah. Nah, misalkan kita akan mencari berapakah spectral density atau densitas spektrum menggunakan transformasi Fourier dari sinyal seperti ini. Ini merupakan sinyal kotak yang punya durasinya tau, kemudian di delay sejauh minus tau per 2. Ini harusnya kan minus, ya, tapi karena di sini positif, berarti delay-nya adalah minus tau per 2. Atau supaya gampang, kita tuliskan seperti ini. X-nya merupakan satu fungsi X0 dikali fungsi E yang di delay. E itu adalah pulsa kotak, dan delay T0-nya sama dengan minus tau per 2. Nah, seperti ini. Jadi kita tuliskan sebagai satu fungsi yang di delay. Kemudian kita cari dengan persamaan yang tadi, ya. Yang namanya delay itu berarti spectral density-nya kita kalikan sesuai dengan delay-nya. Karena delay-nya di sini adalah minus, kenapa tahu dari minus? Ya, karena harus tekannya posisinya minus. Kalau di sini kita kasih positif, berarti T0-nya minus. Harusnya kan bentuknya seperti ini, ya. Tapi karena di sini positif, berarti T0-nya minus. Berarti kita tuliskan di sini adalah spectral density-nya X0 konstanta keluar dikalikan eksponensial minus J omega T0. Kita masukkan T0-nya. T0-nya itu adalah minus tau per 2, ya. Ini sedangkan fungsi dari pusat kotak seperti ini, kotak. Kita masukkan ke persamaan ini, pusat kotaknya dikalikan dengan nilai kita sudah ganti, T0 menjadi tau per 2. Nah, minus dengan positif itu berarti pangkat 0, ya, berarti 1, ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini.
Jadi untuk yang dilakukan delay, itu hasilnya adalah seperti ini. X0 to sa omega to per 2 hasilnya ya. Kalau tidak di delay ya bentuknya seperti ini ya. Belum di delay, setelah di delay bentuknya menjadi seperti ini. Ya, cara menyelesaikannya kalau kita mencari spektrum density atau spectral density atau spektrum dari suatu sinyal. Nanti X ini bisa kita kalikan dengan fungsi transfer yang sudah dalam domain frekuensi. Oke, ini matematikanya ya. Seperti ini. Kita lihat contoh yang lain, misalkan. Ya, adalah bentuk gelombang dari suatu sinyal yang memiliki spektrum seperti ini. Ya, ini kan sebetulnya spektrum kosinus ya, untuk kosinus. Nah, kita bisa selesaikan, kita transformasi balik. Masih balik, karena mempunyai sistem yang sifatnya linear, penjumlahan bisa kita pecah jadi transformasi balik komponen yang satu, ditambah dengan transformasi komponen yang satu lagi. Ya, hasilnya seperti ini. 2PS0 konstanta keluar, nah terus balik dari bagian yang ini dan bagian yang ini. Hasilnya, terus balik dari impuls adalah eksponensial, pangkat dari Euler-nya. Seperti ini ya. Ini kan komponen delay, ini berarti delay-nya minus ya. Minus ke sini, berarti di sini jadi positif. Yang ini delay-nya adalah seperti ini negatif. Seperti ini. Oke. Nah, ke sini. Jadi di rumah coba lagi sendiri ya. Coba lagi sendiri, jangan lihat jawabannya dulu. Terus gunakan kalimat bertanya. Mengapa begini ya? Mengapa begini ya? Mengapa dari sini bisa ke sini? Nah, harus dijawab. Mengapa dari sini ke sini? Ini merupakan delay, berarti persamaannya menjadi seperti ini. Karena di sini minus, di sini berarti minusnya hilang. Jadi kalau di sini positif, maka di sini minus. Kembalikannya. Kita selesaikan persamaannya. Ya, seperti ini. Hasilnya adalah eksponensial yang positif ditambah eksponensial negatifnya itu merupakan kosinus. Kosinus dari, jadi kosinus omega ct itu dalam bentuk Euler merupakan nilainya setengah ya, setengah dari eksponensial positifnya ditambah eksponensial negatifnya atau konjugatnya ditambah dengan konjugatnya. Nah ini hasilnya, silakan lihat dulu. Jadi kalau bentuknya seperti itu, maka hasilnya adalah seperti ini, kosinusnya. Ini secara teori. Contoh lain, kita punya spektrum merupakan turunan. Maka kita akan ingin tahu berapakah nilai spectral density-nya untuk nilai K. 0, positif 1, positif 2. Kita lihat di sini ya. Ini turunan, X-nya kita masukkan persamaannya, ini menjadi turunan parsial. Turunan parsialnya ya, seperti ini. Ini X-nya sama dengan 3. Jadi 6 ya. Oh, harusnya di sini bukan 3 ya. Di sini 6 mungkin. Saya salah tulis, di sini 6. Oh ya, mungkin salah tulis di sini. Ya, harusnya mungkin 6. Ini turunan parsialnya. Kita selesaikan masing-masing dalam persamaan transformasi Fourier. Kita tinggal lihat tabel,
Ini kita lihat tabel saja hasilnya ya. Seperti ini. Ini kita samakan angka 6 ini ke atas ya. Satu kita cari untuk frekuensi K sama dengan 0. K itu berarti kelipatan terhadap omega 0. Kita cari ya. Omega 0. Omega 0-nya 1. Ini kali 0, ya hasilnya omega 0-nya kalau K-nya sama dengan 1 berarti 1 ya. 1. Tinggal masukkan ke sini ya, ini sama. Ini adalah Y-nya. Samaan ini masukkan 1 berarti 3 ditambah 6 C dibagi 1 tambah C2. Yang ini ya. 3 tambah 6, kita cari magnitudanya, berarti 3 pangkat 2, 9, tambah 6 pangkat 2, 36. Berarti akar 45. Dibagi 1 ditambah 2 pangkat 2. Ya, ini hasilnya. Sudutnya tinggal kita bagi saja yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas itu adalah arkus tangan dari 6/3, sedangkan yang di bawah adalah arkus tangan dari 2/1. Seperti ini ya. Jadi yang atas itu adalah 1,1 dikurangi 1,1 juga, ya berarti 0. Ini. Jika kita hitung, nanti sekali lagi kita kerjakan di rumah sendiri. Ya. Kalau minggu depan ada yang tidak berhasil menurunkan, kita akan bahas lagi ya. Kita tentukan secara lengkap untuk K dari -2, -1, 0, 1, dan 2. Oke. Saya kasih waktu 2 menit, coba silakan dilihat dulu ya. Mungkin ada yang belum jelas. Silakan lihat dulu. Ini matematikanya mungkin hari ini cukup sukar ya. Kita harus mempelajari bagaimana pola dari transformasi. Dari domain waktu ke domain frekuensi. Oke, sudah sampai di sini. Silakan lihat dulu ya. Jadi ini kita gunakan kemampuan cara menghitung tabel untuk magnitudo dan fasa. Dapat dari mana Y-nya? Dari sini ya. Ini adalah Y J omega-nya ini. Y J omega. Dari sini kita cari arkus tangannya berapa. Nah, inilah hasilnya. Karena disuruh mencari spektrum dari sinyal tersebut, pada spektrum itu ada 2 ya. Magnitudo dan fasanya. Ya. Jadi dapat disimpulkan di sini, kalau sinyalnya periodik, kita gunakan deret Fourier dan koefisien Fourier. Spektrum kompleks dari koefisien Fourier. Kalau kita non periodik, kita gunakan integral Fourier. Yang kita gunakan variabelnya adalah spectral density. Jadi sebenarnya integral Fourier dapat mendeskripsikan sinyal yang periodik maupun yang non periodik. Atau kita dapat menyatakan bahwa transformasi Fourier itu bisa untuk periodik maupun non periodik. Jadi kalau kita punya fungsi seperti ini, ya, hasilnya seperti ini, sehingga sinyal untuk bentuk yang seperti ini itu akan sama dengan sinyal yang sebelah kanan ada transformasi Fourier, yang sebelah kiri adalah deret Fourier. Jadi transformasi Fourier itu sebenarnya adalah sama dengan deret Fourier seperti ini. Jadi yang periodik dengan yang tidak periodik itu kita dapat nyatakan dengan J omega.
Seperti itu ceritanya ya. Ya, seperti itu aja. Silakan lihat di sini. Jadi suatu sinyal yang periodik ini sama dengan sinyal yang seperti ini. Ini adalah koefisien Fourier-nya. Dan yang sebelah kiri ini merupakan transformasi Fourier sama dengan seperti ini. Transformasi Fourier ini merupakan diambil dari deret Fourier-nya. Jadi ya, kesimpulannya jadi mau periodik atau tidak periodik. Kalau pakai transformasi Fourier sama. Oke. Mungkin hari ini sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Sampai ini saya stop dulu layarnya ya. Jadi kita belajar cukup lumayan. Nanti sekali lagi belajar di rumah. Kalau sudah saya kasih PowerPoint-nya, coba coret-coret lagi ya. Sampai mengerti. Jadi kalau yang deret atau koefisien Fourier itu untuk yang periodik. Tapi setelah diketemukannya integral Fourier, transformasi Fourier itu bisa dipakai buat periodik maupun non-periodik. Ya, sinyal kita berbicara seperti ini, ya termasuk yang tidak periodik, itu bisa diambil informasi dalam domain frekuensinya. Oke, kalau tidak ada, tolong dipasang kameranya, kita akan capture ya. Silakan on cam, yang bisa ya, bisa on cam, silakan. Ini ada 2 slide, berarti harap bersabar ya. Ini ada 2 slide yang akan saya capture ya. Oke, saya hitung dulu. Slide pertama dulu ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Sekarang slide yang kedua. Kita tunggu sebentar. Slide 1, 2, sebentar. Salah. Slide kedua sebentar ya. Ada yang belum muncul. 1, 2, oke. 3. Oke, terima kasih sudah hadir. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan di